Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga adik-adik semuanya ini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Mambail Futuh dan Dewan Guru sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa kita panjatkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya diminta untuk mengisi kiat-kiat dalam industri. Kebetulan kalau saya itu ada di industri konstruksi. Jadi saya akan bercerita tentang masa kecil saya dulu lah. Jadi pada saat masa saya SD, SMP itu saya masih malas belajar. Jadi sekolahnya masih kebanyakan main, dari belajar dan mainnya lebih banyak mainnya saya. Dan pada saat SMA barulah saya mulai belajar, dan itu pun mulai belajar di semester 2-nya. Karena saya sudah menemukan passion saya untuk belajar. Jadi lalu di situ saya mempersiapkan setelah SMA ini saya mau lanjutin kuliah di mana. Ya, jadi saya berharap juga adik-adik semuanya ini sudah punya rencana ke depannya seperti apa. Jadi dari sekarang adik-adik ini sudah harus punya rencana apakah saya nanti setelah lulus SMK ini mau kemana lanjutinnya, ataukah setelah ini lanjutinnya kuliah atau lanjutinnya pesantren atau apa aja, atau langsung kerja. Nah, tapi adik-adik harus punya rencana ke depannya seperti apa. Saya dulu juga seperti itu. Jadi ketika saya sudah lulus SMA, saya mulai ikut dulu istilahnya UMPTN. Nah, tapi UMPTN itu saya nggak lulus, tapi saya ikut ujian lainnya, yaitu di Politeknik UI waktu itu. Saya lulus masuk di teknik sipil. Jadi pengalaman pekerja saya di industri konstruksi ini juga penuh banyak pengorbanan, perjuangan dan kesabaran. Ya, jadi jangan lihat sekarang saya kondisinya nyaman seperti ini, enggak. Saya dulu juga waktu baru masuk di perusahaan saya ini dari nol, dari staff lalu mulai naik ke istilahnya kepala seksi. Dari kepala seksi prosesnya lama, lalu baru tahun 2000 saya masuk ke Wika itu tahun 97, lalu diangkat menjadi manajer tahun 2012. Jadi sekitar 15 tahun saya jadi staf dan kasih kepala seksi, baru jadi manajer. Dan itu kan perlu perjuangan ya. Jadi adik-adik itu harus mempersiapkan, karena di zaman ini adalah zaman yang penuh kompetisi. Jadi nggak cuma kompetisi itu terhadap perusahaan lain atau dengan orang lain, tapi dengan rekan sejawat pun kita perlu kompetisi. Karena kalau di Wika kan itu karirnya sudah ada ya, jalur karirnya sudah ada. Jadi setiap karyawan yang mempunyai kinerja yang bagus ya, dari staf bisa jadi direktur gitu, seperti itu. Jadi banyak yang angkatan tahun saya ini sudah ada yang jadi direktur gitu.
Ya kalau kebetulan saya masih jadi manajer aja, jadi alhamdulillah lah saya jadi manajer. Jadi adik-adik itu harus persiapkan diri, adik-adik itu bisa berkompetisi, ya. Jadi tapi kompetisinya itu kompetisi yang sehat, jangan saling sikut atau jilat ke atasan. Nah, gimana caranya untuk kompetisi yang sehat itu? Ya, adik-adik harus menambah kompetensi adik-adik. Ya, kompetisinya misalnya contohnya seperti ini. Adik-adik kayak kalau saya kan bekerja di dunia industri konstruksi ya. Nah, sekarang gimana caranya saya menaikkan kompetensi? Ya, saya dengan cara saya pertama ikut training mengenai dunia konstruksi. Lalu ikut sertifikasi dari ahli K3, ahli keselamatan dan kesehatan kerja, lalu sertifikasi ahli manajemen proyek, lalu ya atau sertifikasi yang lainnya. Ya, itu untuk yang hard kompetensi. Juga ada yang soft kompetensi. Ya, waktu itu saya ikut yang diadakan oleh internal Wika itu di Asia Work ya. Jadi bagaimana cara menumbuhkan passion di dalam diri karyawan itu agar bisa mengeluarkan semua keahliannya yang untuk diberikan ke perusahaan, seperti itu ya. Lalu jadi di dalam bekerja sih untuk nyari sukses itu nggak ada rahasia untuk sukses. Sukses itu harus dipersiapkan, lalu kerja keras, kerja pintar, dan mau belajar dari kegagalan, dan harus mengikuti perubahan zaman yang sedang terjadi. Jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk mencapai posisi manajer sekarang ini ya saya oleh perusahaan dibekali, jadi dipersiapkan itu jenjangnya, dipersiapkan mulai segala sertifikasi yang diberikan untuk menunjang jadi seorang manajer. Jadi adik-adik pun juga seperti itu. Ya, adik-adik harus dari sekarang, misalkan adik-adik SMK-nya adalah di perkantoran ya. Jadi adik-adik ya pertama mungkin ngambil kursus untuk yang perkantoran, misalnya akuntansi, pajak, ya, untuk nambah nilai adik-adik kompetisi gitu. Karena itu sebagai nilai plus buat adik-adik terhadap calon penerima pegawai. Ya. Jadi kalau ada lamaran, lalu yang satu polos-polos saja istilahnya, tidak ada sertifikasi, tapi yang kalau adik-adik punya kayak sertifikasi pajak atau akuntansi, nah itu bisa jadi nilai plus buat adik-adik. Karena biasanya industri pekerjaan itu juga pasti mencari pegawai-pegawai yang sudah bisa langsung kerja gitu, tanpa nggak perlu banyak diajarin, seperti itu, tidak perlu diajarin, bisa langsung kerja, seperti itu ya. Kalau pengalaman saya pertama kerja di Wika itu saya masuk Wika tahun 97, lalu dikirim ke proyek. Pertama proyek saya itu ada di Pekanbaru Riau itu di Sumatera. Jadi proyeknya itu 1 tahun. Saya waktu itu belum punya pengalaman apa-apa. Saya dilepas oleh atasan saya, ditaruh sendirian di lokasi proyek untuk langsung meng-create proyek tersebut. Nah, saya nggak tahu, saya cuma bisa baca gambar konstruksi aja. Cara manajemennya saya belum bisa.
Tapi alhamdulillah kebetulan itu mempunyai mitra kerja, istilah kami ya subkontraktor itu, yang sudah pengalaman. Jadi mereka langsung bisa bekerja lah. Jadi saya tinggal mempelajari cara kerja mereka. Di situ sih saya, karena saya masih polos ya, sering dibohongin sama mitra itu. Tapi saya belajar dari situ supaya nanti di kedepannya saya tidak dibohong-bohongin lagi. Ada juga setelah proyek itu di Pekanbaru Riau, saya ditugaskan oleh manajemen pusat itu, saya di Lubuk Linggau itu di Sumatera Selatan. Itu perbatasan Sumatera Selatan dengan Bengkulu. Ya, itu pada saat itu tahun 2000. Ya, lumayan ya, kalau istilahnya daerahnya lumayan rawan lah gitu. Jadi di proyek itu saya sebenarnya untuk masalah teknisnya sih nggak sulit lah, karena kerjaannya berulang dan sama. Cuman yang jadi masalah adalah di sosial. Jadi karena saya pekerjaannya itu adalah transmisi listrik tegangan tinggi itu, jadi jaringan listriknya itu udah kurang lebih 72 km dari Lubuk Linggau ke Curup. Jadi di Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, Kabupaten Curup itu ada di Bengkulu, 72 kilo. Ya, jadi banyak sekali interaksi sosial yang terjadi di situ, macam-macam, dan banyak pengalaman yang saya dapatkan di situ. Itu proyeknya itu kurang lebih 1,5 tahun saya di situ. Ya selanjutnya saya banyak lah di situ di Kalimantan ya, di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara, lalu di Jawa, dan yang sekarang ini ya di Tuban gitu. Tapi artinya di industri pekerjaan itu, industri konstruksi itu tidak mudah. Nggak, kalau misalkan bayangan adik-adik adalah kayak film-film India gitu ya. Kalau film India kan itu kebanyakan gampang sekali ketika orangnya orang yang miskin tiba-tiba langsung kaya. Nah ini nggak begitu, prosesnya panjang untuk menjadi seperti itu, panjang dan ya istilahnya saya aja sekarang ini sudah memasuki 24 tahun di Wika, panjang. Jadi perlu pengorbanan, perlu kesabaran dan menaikkan kompetensi. Ya, itu aja. Jadi nggak lalu kalau misalnya gini, passionnya adik-adik ini mau kemana setelah ini, atau jadi adik-adik itu nanti kedepannya mau industri kerjanya maunya sesuai passion adik-adik atau minat adik-adik ya. Misalkan adik-adik senangnya, kalau sekarang kan lagi booming ini kan masalah YouTuber ya. Nah, mungkin adik-adik yang pengen jadi seorang YouTuber, passionnya ada di seperti itu, ya bisa aja. Karena sekarang zaman itu berubah dengan cepat sekali. Contohnya ya sekarang dengan adanya pandemi ya. Pandemi itu mungkin dulu kita nggak pernah bekerja atau belajar dengan cara daring ya. Ini seperti ini ya, PJJ ya, pembelajaran jarak jauh seperti itu. Nah sekarang dengan adanya pandemi, nah kita belajar jarak jauh. Seperti saya juga untuk bekerja ya, saya di Jakarta dan teman-teman juga di Tuban ya. Untuk koordinasi kami melakukan meeting dengan Zoom, dan tapi misalkan dalam sebulan sekali saya akan ke Tuban gitu ya. Dan seperti itu, jadi perubahan di dunia ini sangat cepat sekali. Tapi ingat, istilahnya ada, kalau dulu saya baru masuk Wika itu ada mentor saya bilang semuanya ini ada garis tangannya ya. Jadi kalau jadi istilah takdir lah ya, takdir itu kalau misalkan memang ditakdirkan adik-adik itu rezekinya bagus,
ya akan bagus garis tangannya ya. Tapi kita kan nggak tahu bahwa rezeki kita itu bagus atau tidak. Ya itu kita diwajibkan oleh Allah untuk berusaha, terus berusaha, ya, terus berusaha, jangan menyerah oleh keadaan. Kalau gagal ya berusaha lagi. Saya juga dulu pernah mengerjakan proyek itu gagal. Waktu itu tahun 2001 saya. 2001 sampai 2002 kerjakan di Marunda, Jakarta. Bikin lahan parkir buat kontainer. Itu pecah semuanya, lantainya. Saya gagal. Ya itu saya nerima konsekuensinya. Saya dihukum oleh manajemen. Dihukum di pabrik Wika untuk belajar beton. Ya saya terima, tapi saya belajar itu dari situ bahwa pekerjaan itu ya harus dikerjakan dengan sepenuh hati dan tidak sembrono, dan harus perlu perhitungan. Ya, saya berharap ya adik-adik ya bekerja harus dengan hati, lalu dengan perhitungan dan ikhlas. Dan kalau seperti itu biasanya akan dijalankan dengan baik. Jadi pesan saya itu ke adik-adik sekalian adalah adik-adik harus belajar dengan sungguh-sungguh, karena persaingan nanti ketika adik-adik memasuki dunia pekerjaan akan sangat ketat dan penuh kompetisi. Ya, sekarang aja kompetisinya aja udah sangat ketat. Jadi contohnya proyek, kalau kami ya di dunia konstruksi itu, kalau misalkan ada tender itu banyak peserta tendernya, karena pemerintah, kalau Wika kan BUMN. Nah, pemerintah itu mempunyai banyak BUMN karya juga, kayak di Waskita, Hutama Karya, Adikarya, PP. Nah itu kalau mau dapetin project tender, dan itu tendernya benar-benar fight. Jadi penuh persaingan mencari hal yang terbaik. Untuk mencapai mutu terbaik juga harus dapat keuntungan, karena kalau Wika itu perusahaan negara yang sebagian keuntungannya harus diserahkan ke negara. Jadi adik-adik itu saya simpulkan adalah adik-adik harus dapat menaikkan hard dan soft kompetensi diri masing-masing dari adik-adik sekalian, supaya adik-adik dapat bersaing dan mempunyai nilai lebih dari kompetitornya, yaitu kompetitor dari perusahaan lain ataupun dari teman-teman dari ya teman-teman kerja nanti gitu. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Adik-adik tetap semangat dan penuh sungguh-sungguh dalam belajar. Ya, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kalah dalam ini. Kita harus maju. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.